Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafa Ahmarul Hariroh, NIM 143. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang berjudul Bank Syariah. Saya akan menjelaskan pada materi konsep dasar Bank Syariah. Konsep dasar Bank Syariah itu ada 5. Satu, yaitu pengertian Bank Syariah. Yang kedua, prinsip-prinsip Bank Syariah. Yang ketiga, dasar hukum Bank Syariah. Yang keempat, karakteristik Bank Syariah. Dan yang kelima, yaitu tujuan Bank Syariah. Yang pertama, yaitu pengertian Bank Syariah. Bank Syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam yang tata cara beroperasinya itu mengacu pada ketentuan Al-Quran dan Hadis. Yang kedua, yaitu prinsip-prinsip Bank Syariah. Prinsip Bank Syariah itu ada 3, yaitu efisien, keadilan, dan kebersamaan. Yang pertama yaitu efisien. Efisien yaitu saling membantu secara sinergis untuk memperoleh keuntungan atau margin sebesar mungkin. Yang kedua yaitu keadilan. Keadilan adalah hubungan yang tidak dicurangi, ikhlas dengan persetujuan yang matang atau proporsi masukan dan keluarannya. Yang ketiga yaitu kebersamaan. Prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling meningkatkan produktivitas. Yang ketiga yaitu dasar hukum Bank Syariah. Dasar hukum Bank Syariah itu ada 2, yaitu pada UU Perbankan di Indonesia, dan yang kedua yaitu Fatwa Majelis Ulama Indonesia pada pasal 26 UU Perbankan Syariah. Yang berisi 1. Kegiatan usaha perbankan syariah atau produk dan jasa syariah wajib tunduk kepada prinsip syariah. Yang kedua, prinsip syariah itu difatwakan oleh MUI. Yang ketiga, fatwa MUI dituangkan dalam PBI. Yang keempat, dalam rangka penyusun PBI, Bank Indonesia membentuk Komite Perbankan Syariah. Yang keempat, yaitu karakteristik Bank Syariah. Karakteristik Bank Syariah itu ada beberapa macam. Yang pertama yaitu harus bersih dari semua bentuk riba dan muamalah yang dilarang oleh syariat. Yang kedua yaitu mengarahkan segala kemampuan pada pertambahan dengan jalan istismar. Yang ketiga, mengikat pengembangan ekonomi dengan pertumbuhan sosial. Yang keempat, mengumpulkan harta yang menganggur dan menyerahkannya kepada aktivitas istismar dalam pengelolaan. Yang kelima yaitu memudahkan sarana pembayaran dan memperlancar gerakan pertukaran perdagangan langsung. Yang keenam, menghidupkan tatanan zakat. Yang ketujuh, membangun baitul mal kaum muslimin dan mendirikan lembaga tersebut yang dikelola langsung oleh manajemennya. Yang terakhir, yang ke-8, menanamkan keadilan dan kesamaan dalam keberuntungan dan kerugian dan menjauhkan unsur istisar dan meratakan kemaslahatan. Yang terakhir itu tujuan Bank Syariah. Tujuan Bank Syariah ada 2, yaitu menghindari riba dan mengamalkan prinsip syariah. Yang dimaksud dari riba adalah suatu tambahan, suatu atau kelebihan yang telah diharamkan sehingga itu dilarang oleh agama. Yang kedua yaitu mengamalkan prinsip syariah. Tujuan utama dari mengamalkan prinsip syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan hidup dunia akhirat atau falah. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perkembangan bank syariah. Yang pertama yaitu perkembangan bank syariah secara internasional. Gagasan mengenai bank syariah telah muncul sejak lama, ditandai dengan banyaknya pemikir-pemikir muslim yang menulis tentang keberadaan bank Islam. Awal abad ke-20 merupakan masa kebangkitan dunia Islam dari ketidurannya di tengah pergolakan dunia. Kondisi ini membawa pada kesadaran baru untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai syariah dalam kehidupan nyata. Salah satu upayanya adalah penerapan lembaga keuangan syariah yang didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Rintisan berikutnya yang merupakan tonggak sejarah perkembangan perbankan syariah adalah Islamic Roller Bank di daerah Medgam yang didirikan oleh Dr. Ahmed El-Najjar yang permodalannya dibantu oleh Raja Faisal pada tahun 1963 hingga 1967 di Kairo, Mesir. Perkembangan lebih lanjut ditandai dengan berdirinya Islamic Development Bank atas prakarsa Sidang Menteri Luar Negeri Negara OKI pada tahun 1970 di Pakistan, Libya, dan Jeddah.
Bank Islam pertama yang bersifat swasta adalah Dubai Islamic Bank, didirikan tahun 1975 oleh sekelompok usahawan muslim dari berbagai negara. Salah satu negara pelopor sistem perbankan syariah secara nasional adalah Pakistan. Pesatnya perkembangan bank syariah menimbulkan ketertarikan bank konvensional untuk menawarkan produk-produk bank syariah. Hal tersebut terlihat dari tindakan beberapa bank konvensional yang membuka sistem tertentu di dalam masing-masing bank dalam menawarkan produk bank syariah, misalnya Islamic Window di Malaysia dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu perkembangan bank syariah di Indonesia. Umat Islam Indonesia telah lama mendambakan adanya bank yang beroperasi sesuai dengan syariah. Kiai Haji Mas Mansur, Ketua Pengurus Besar Muhammadiyah, periode 1937 sampai 1944 menguraikan pendapatnya tentang penggunaan bank konvensional sebagai hal yang terpaksa dilakukan karena umat Islam belum mempunyai bank sendiri yang bebas riba. Kemudian disusul dengan ide umat mendirikan bank syariah di Indonesia yang sebenarnya telah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Namun, ada beberapa alasan yang menghambat terrealisasinya ide ini, yaitu yang pertama, operasi bank syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur dan tidak sejalan dengan undang-undang pokok perbankan yang berlaku. Yang kedua, konsep bank syariah dari segi politis juga dianggap berkonotasi ideologis sebagai bagian atau berkaitan dengan konsep negara Islam sehingga tidak dikehendaki pemerintah. Upaya intensif pendirian Bank Islam di Indonesia dapat ditelusuri sejak tahun 1988, yaitu pada saat pemerintah mengeluarkan Pakto yang mengatur deregulasi industri perbankan di Indonesia. Pada tahun 1980-an, digelar diskusi dengan tema Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. M. Dewan Raharjo mengajukan rekomendasi Bank Islam sebagai konsep alternatif untuk menghindari riba sekaligus berusaha menjawab tantangan kebutuhan pembiayaan guna pengembangan usaha dan ekonomi masyarakat dengan 3 cara, yaitu melalui mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Berdasarkan amanat Munas 4 MUI hasil dari lokakarya yang dibahas pada Munas 4 MUI di Hotel Said Jaya Jakarta, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Perkara yang dibahas pada Munas 4 MUI di Hotel Said Jaya Jakarta, dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Islam di Indonesia. Bank Muamalat Indonesia lahir sebagai hasil kerja tim perbankan MUI tersebut. Akta pendirian PT Bank Muamalat Indonesia ditandatangani pada tanggal 1 November tahun 1991. Pada saat itu terkumpul komitmen pembelian saham sebanyak 84 miliar. Dengan terkumpulnya modal awal tersebut, pada tanggal 1 Mei tahun 1992, Bank Muamalat Indonesia resmi beroperasi. Pengesahan beberapa produk perundangan yang memberikan kepastian hukum dan meningkatkan aktivitas pasar keuangan syariah seperti yang pertama, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara atau Sukuk. Dan yang ketiga, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Amandemen ketiga Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang PPN Barang dan Jasa. Pada akhir tahun 2013, fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan berpindah dari Bank Indonesia ke OJK, maka pengawasan dan pengaturan perbankan syariah juga beralih ke OJK.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang akad dan produk bank syariah. Itu macam-macam akad bank syariah. Yang pertama yaitu akad titipan, akad pinjaman, akad bagi hasil, akad pola jual beli, akad pola sewa, akad pola lainnya. Yang pertama akad titipan. Di sini ada dua pembagian, titipan wadiah yat amanah. Yang kedua titipan wadiah yat domanah. Akad titipan wadiah yat amanah yaitu titipan murni dari pihak penitip untuk yang mempunyai barang atau aset kepada pihak penyimpan yang diberi amanah kepercayaan baik individu maupun badan usaha. Tempat barang yang dititipkan harus dijaga maupun dijaga dari kerusakan, kerugian, keamanan dan keutuhannya, dan barang tersebut tidak boleh dimanfaatkan dan dipergunakan. Yang kedua yaitu titipan wadiah yat domanah. Di sini yaitu akad pihak penyimpan bertanggung jawab atas segala kerusakan dan atau kehilangan yang terjadi pada barang atau aset titipan. Pihak penyimpan atau pihak penjamin keamanan barang aset yang dititipkan. Ini juga berarti bahwa pihak penyimpan telah mendapatkan izin dari pihak penitip untuk mempergunakan barang aset yang dititipkan secara aktivitas perekonomian tertentu, dan catatan bahwa pihak penyimpan akan mengembalikan barang atau yang dititipkan secara utuh pada saat penyimpan menghendaki. Yang selanjutnya itu akad pinjaman. Pinjaman di sini ada pinjaman qarat, merupakan pinjaman kebajikan lunak tanpa imbalan. Biasanya untuk pembelian barang fungibli, yaitu barang yang dapat diperkirakan diganti sesuai berat, ukuran dan jumlahnya. Yang selanjutnya yaitu akad bagi hasil. Di sini ada dua, musyarakah dan mudharabah. Musyarakah di sini yaitu akad bagi hasil dari kedua atau lebih pengusaha pemilik dana atau modal bekerja sama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Yang selanjutnya yaitu mudharabah. Mudharabah merupakan bagi hasil ketika pemilik dana modal, biasa disebut dengan saibul mal, menyediakan 100% modal kepada pengusaha sebagai pengelola, biasanya disebut mudharab, atau untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi antara mereka. Yang selanjutnya yaitu akad pola jual beli. Di sini itu ada dibagi menjadi tiga, mudharabah, salam, dan istisna. Mudharabah adalah suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut dengan tingkat keuntungan margin yang diinginkan. Yang selanjutnya yaitu salam, yaitu pemesanan, yaitu pembayaran di muka, dan barang tersebut penyerahannya di kemudian hari dengan spesifik harga, spesifik yaitu barangnya, kualitas dan jumlahnya. Yang selanjutnya itu istisna, yaitu memesan kepada perusahaan untuk memproduksi barang atau komoditas tertentu untuk pembeli atau pemesan. Istisna merupakan salah satu bentuk jual beli dengan pemesanan yang mirip dengan salam, merupakan bentuk jual beli forward kedua yang diperbolehkan oleh syariah. Yang selanjutnya yaitu akad pola sewa, yaitu yang cuma satu saja, yaitu ijarah. Ijarah yaitu bentuk pembiayaan pada mulanya bukan merupakan bentuk pembiayaan tetapi merupakan aktivitas usaha jual beli. Individu membutuhkan pembiayaan untuk membeli aset, dapat mendatangi pemilik dana untuk membiayai pembelian aset produktif. Pemilik dana kemudian membeli barang tersebut, kemudian menyewakan kepada yang membutuhkan aset tersebut. Yang selanjutnya itu akad pola lainnya. Itu dibagi menjadi 6. Yang pertama wakalah, kafalah, hawalah, rohen, sorof, ujroh. Yang pertama wakalah, yaitu perwakilan, melimpahkan kekuasaan oleh satu pihak mewakili kepada pihak lainnya dalam hal yang diperbolehkan, hal yang
yang boleh diwakilkan. Yang selanjutnya itu kafalah. Kafalah di sini adalah jaminan, beban atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua untuk yang ditanggung. Yang selanjutnya itu hawalah. Hawalah di sini adalah pengalihan hutang, piutang dari orang yang berhutang piutang kepada orang lain yang wajib menggunakan menanggungnya atau menerimanya. Rohan di sini yaitu pelimpahan kekuasaan oleh suatu pihak kepada pihak lain, bank, dalam hal yang boleh diwakilkan atas jasanya, maka penerima kekuasaan dapat meminta imbalan tertentu dari pemberi amanah. Yang kelima itu sorof. Sorof adalah jual beli suatu valuta dengan valuta lain. Yang keenam ujroh. Ujroh di sini imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu pekerjaan yang dilakukan. Yang selanjutnya yaitu macam-macam produk bank syariah. Yang pertama yaitu ada 3. Yang pertama produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan. Produk pendanaan itu ada 4: pendanaan dengan prinsip wadiah, pendanaan dengan prinsip qard, pendanaan dengan prinsip mudharabah, pendanaan dengan prinsip ijarah. Pendanaan dengan prinsip wadiah itu dibagi menjadi 2, yaitu giro wadiah, yang kedua tabungan wadiah. Yang pertama giro wadiah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari bank syariah, bank dari nasabah bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Yang kedua yaitu tabungan wadiah. Tabungan wadiah di sini produk pendanaan bank syariah merupakan simpanan dari bank dari nasabah bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro wadiah, tetapi tidak sefleksibel giro wadiah karena nasabah tidak dapat menariknya dana dengan cek. Yang selanjutnya yaitu pendanaan dengan prinsip qard. Simpanan, giro, dan tabungan juga dapat menggunakan prinsip qard. Ketika bank dianggap sebagai penerima pinjaman tanpa bunga dari nasabah deposan sebagai pemilik modal. Yang selanjutnya yaitu pendanaan dengan prinsip mudharabah. Di sini ada 3, yaitu tabungan mudharabah, deposito investasi umum yang tidak terkait, deposito investasi khusus terkait. Yang pertama tabungan mudharabah merupakan bank syariah menerima simpanan dari nasabah dengan bentuk rekening tabungan untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya seperti giro, rekening giro, tetapi tidak sefleksibel rekening giro. Yang selanjutnya yaitu deposito investasi umum tidak terkait. Bank syariah menyimpan deposito berjangka, umumnya itu 1 bulan ke atas, ke dalam rekening investasi umum dengan prinsip mudharabah al-mutlaqah. Yang selanjutnya itu deposito investasi khusus terkait. Bank syariah juga menawarkan rekening investasi khusus kepada nasabah ingin investasi dananya langsung dengan proyek yang disukainya yang dilaksanakan oleh bank prinsip mudharabah al-muqayyadah. Yang selanjutnya yaitu pendanaan dengan prinsip ijarah, yaitu sukuk al-ijarah. Akad ijarah dapat dimanfaatkan oleh bank syariah untuk penghimpun dana dengan menerbitkan sukuk yang merupakan obligasi syariah dengan obligasi syariah. Bank mendapatkan alternatif sumber dana berjangka panjang 5 tahun atau lebih, sehingga dapat digunakan pembiayaan jangka berjangka. Selanjutnya yaitu produk pembiayaan, itu dibagi menjadi 3: pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, pembiayaan aneka barang perumahan dan properti. Pembiayaan modal kerja itu ada bagi hasil jual beli. Bagi hasil itu kebutuhan modal kerja usaha beragam seperti untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik dan air, bahan baku dan sebagainya. Yang selanjutnya itu jual beli, kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai barang dagangan dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad mudharabah. Selanjutnya yaitu pembiayaan investasi. Di sini ada 3
bagi hasil, jual beli, dan sewa. Bagi hasil yaitu kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah atau musyarakah. Yang selanjutnya yaitu jual beli. Kebutuhan investasi sebagainya juga dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan akad mudharabah. Selanjutnya sewa. Kebutuhan aset investasi yang biayanya sangat tinggi dan memerlukan waktu lama untuk memproduksi, pada umumnya tidak dilakukan secara berbagai hasil atau kepemilikan karena resikonya yang terlalu tinggi, kebutuhan modal yang tidak terjangkau. Selanjutnya yaitu pembiayaan aneka barang perumahan dan properti, yaitu ada bagi hasil, jual beli, dan sewa. Kalau bagi hasil itu kebutuhan barang konsumen atau produksi. Pembiayaannya berpola bagi hasil dengan akad musyarakah mutnakisah, misalnya pembelian mobil, sepeda motor, rumah, properti, apartemen, sebagainya. Jual beli yaitu apa saja secara umum dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli dengan mudharabah. Kalau sewa itu menggunakan ijarah mutahiyah bitamlik. Yang selanjutnya yaitu produk jasa perbankan. Produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad tabaruk yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi perbankan, yaitu mendapatkan upah atau fee. Sekian dari pemaparan saya. Terima kasih.